Kerajaan Negeri Daya didirikan pada tahun 1480 Masehi, dengan Raja pertama, Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah, atau lebih dikenal dengan julukan Potemerhom, atau Cipokandang, yang membawahi 4 kerajaan yang dipersatukannya, yaitu 1. Kerajaan Negeri Keuluang, 2. Kerajaan Negeri Lamno, 3. Kerajaan Negeri Kuala Unga, 4. Kerajaan Negeri Kuala Daya. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Nanggru Aceh Darussalam, yang ditetapkan oleh Sultanah Siti Hur Khairil Bari wal Bahriyah, yang berkuasa pada tahun 1520 sampai 1553 Masehi. Negeri Daya sebelumnya dikenal dengan Negeri Indrajaya, karena pada abad ke-5 Masehi, di pesisir barat Aceh, kalau sekarang berada di Kuala Unga dan Pantai Ceremen Kecamatan Jai. Asal-usul negeri ini didirikan oleh keturunan Raja Negeri Sedu, yang melarikan diri dari serbuan armada Cina, yaitu di Panton Bie, yang sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Dalam catatan Marco Polo, Negeri Indrajaya disebut dengan Dagroyan. Marco Polo sewaktu pulang dari Tiongkok, singgah di negeri ini. Dalam kitab Mahabharata, Negeri Indrajaya disebut dengan Barat. Negeri Indrajaya dengan pusat pemerintahannya di Kuala Unga, dan sangat disayangkan, sampai 2 abad lamanya tidak diketahui sejarahnya. Baru pada abad ke-7 Masehi, Pelabuhan Rami, El Rami, di Lamno, Negeri Indrajaya ramai disinggahi kapal-kapal dagang asing, termasuk dari negara Arab, Persia, Tiongkok dan India. Dan pada abad ke-8 Masehi, Pelabuhan El Rami di Lamno, Negeri Daya sudah menjadi bandar yang rutin disinggahi oleh pedagang dari negara Arab dan Yunani. Pada abad ke-10, Raja Kerajaan Perlak, yaitu Meruah Pupok, dengan gelar Tengku Sangop, atau Merhom Unga Putra Mahdum Malik Musir Ibni, Mahdum Malik Isyak Ibni, Mahdum Malik Ibrahim Johan berdaulat, merebut kembali pusat pemerintahan Indrajaya dari pendudukan armada Cina, tepatnya di Gampong Keude Unga sekarang. Dan pada abad ke-14 Masehi, kekuasaan Portugis di Negeri Keuluang dilumpuhkan oleh Sultan Alaidin Riayat Syah, dan akhirnya membentuk Kerajaan Negeri Daya. Pada masa kepemimpinannya, Negeri Daya mengalami perubahan besar. Rakyatnya hidup makmur dan sejahtera, sekaligus merupakan puncak kejayaan Negeri Daya. Raja Negeri Daya, Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah, adalah putra Raja Madat, Raja Pidie, yang menaklukkan negeri Darul Kamal dan Kuta Alam, dan sekarang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, atau dalam sejarah lebih dikenal dengan nama Sultan Inayat Syah, putra Raja Abdullah Malikul Mubin. Selanjutnya, keturunan ini menjadi cikal bakal raja-raja di Aceh Darussalam. Sultan Inayat Syah dikaruniai 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 3 orang anak laki-laki yaitu: 1. Sultan Muzaffar Syah, mewarisi negeri Darul Kamal. 2. Sultan Munawar Syah, mewarisi negeri Kuta Alam. 3. Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah, menjadi raja di Kuta Madat, negeri Pidie, dan terakhir sebagai raja di Negeri Daya. Pada abad ke-11 Masehi, Negeri Indrajaya kedatangan serombongan bangsawan dari Samudera Pasai, yaitu rombongan Datuk Pagu, putra Maharaja Bakau Ahmad Permalasya, yang berkuasa di Samudera Pasai pada tahun 801 sampai 831 Masehi. Datuk Pagu dianugerahi 3 orang putra, yaitu: 1. Johan Pahlawan, atau Syekh Johan. 2. Datuk Pahlawan Syah.
Ketiga, muda perkasa. Rombongan ini membuka daerah yang masih runyam, dan membangun negeri baru. Negeri yang dibangunnya dibagi kepada putranya, yaitu, wilayah negeri Kuala Daya, meliputi Lembesu, dikuasai dan diperintahkan oleh, Johan Pahlawan, atau Syekh Johan. Wilayah negeri Keuluang, dikuasai dan diperintahkan oleh, Datuk Pahlawan Syah, yang dikenal sebagai pemberani. Wilayah negeri Lamno, dikuasai dan diperintahkan langsung oleh, Datuk Pagu, dibantu oleh putranya yang bungsu yaitu, muda perkasa. Berkat kesungguhannya, ketiga datuk ini dalam beberapa puluh tahun, daerah kekuasaannya menjadi makmur, dengan hasil kehutanan dan pertanian, terutama di negeri Keluang, sangat dikenal dengan negeri penghasil lada. Pada pertengahan abad ke-12 Masehi, negeri Keuluang telah menjalin hubungan dengan Portugis, sehingga semua hasil lada di negeri Keuluang dimonopoli oleh Portugis, dan pada akhirnya, Portugis menanamkan pengaruhnya dalam bidang politik pemerintahan negeri Keuluang, sampai-sampai pada saat itu pahlawan menganggap dirinya sebagai Eropa, Portugis. Pada abad keempat, negeri Indrajaya kemudian disebut Negeri Daya, dirintis oleh Raja Abdullah Malikul Mubin, yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, dan menghalangi penjajahan di pantai barat Aceh, oleh bangsa Portugis. Raja Abdullah Malikul Mubin di usianya yang sudah sangat tua, juga keberadaannya sangat dibutuhkan pada pusat pemerintahan Aceh dan Pidie, karena Inayat Syah membutuhkan nasihat-nasihat beliau dalam menghadapi ancaman Portugis di wilayah utara. Raja Abdullah Malikul Mubin meninggalkan negeri Daya secara mendadak, dan kembali ke Aceh dan Pidie, dan Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah, yang waktu itu berkedudukan di kota Madat, diberi tugas untuk pergi ke negeri Indrajaya, bersama 300 bala tentaranya, yang bertugas sebagai berikut. 1. Sebagai pemersatu antara raja-raja di negeri Indrajaya, yang sedang diadu domba oleh bangsa Portugis. 2. Berdakwah untuk mengembangkan agama Islam, yang pada saat itu sudah tidak murni lagi di negeri Indrajaya, negeri Daya. Setibanya di negeri Indrajaya, Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah, pada satu tempat yang dikenal dengan Beruha, sekarang lebih dikenal dengan Pantai Cermen, Imuem Beruha dan Imuem Katong dapat ditundukkan. Di tempat ini beliau dan bala tentaranya bermukim selama 3 musim panen, guna mempersiapkan perbekalan, sebelum menaklukkan negeri Indrajaya. Selanjutnya melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan rakit bambu, melalui sungai yang airnya sangat deras, menuju ke wilayah pesisir negeri Indrajaya. Sesampai di negeri Lamno, terjadi ketegangan dengan penguasanya, yaitu Datuk Pagu, dan puteranya, muda perkasa. Dengan penuh kebijaksanaan, Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah segera dapat mengatasinya, dan akhirnya, Datuk Pagu dan puteranya, muda perkasa, mengaku takluk kepada Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah. Kemudian Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah melanjutkan perjalanannya, sampai mendekati muara sungai, dan beliau mendarat pada satu tempat, yang sampai sekarang dikenal dengan nama, Gampong Darat, di bawah kekuasaan Raja Johan Pahlawan. Sebagai penguasa negeri Kuala Daya, segera dihubungi oleh diplomasi jihad yang diplomatis, sehingga negeri Kuala Daya dapat ditaklukkan. Setelah menaklukkan 2 negeri ini, beliau beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke tujuan pokok, yaitu menaklukkan negeri Keuluang, dan mengusir pendudukan Portugis yang sedang merongrong Datuk Pahlawan Syah. Tapi yang sangat menyedihkan ternyata, Datuk Pahlawan Syah telah dibujuk, dan diikat melalui bermacam-macam perjanjian oleh Portugis,
Portugis, dan ditambah lagi selera hidupnya yang ala Eropa, sehingga berulang kali hubungan diplomasi yang dibangun oleh Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah dan bala tentaranya mengalami jalan buntu, dan pada akhirnya terjadi pertempuran sengit. Dalam pertempuran ini, pada awalnya Portugis membantu sepenuhnya angkatan perang Datuk Pahlawan Syah, tapi pada saat posisi pertahanannya mulai dikuasai oleh pasukan Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah, maka Portugis mengkhianati Datuk Pahlawan Syah, dan mundur ke Kuala Keuluang, dan kembali ke pangkalannya di Goa. Berkat kebijaksanaan Baginda Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah tetap menempatkan Datuk Pahlawan Syah yang takluk tanpa syarat pada posisinya semula. Hanya saja urusan luar negeri dan perdagangan yang ditangani oleh Baginda. Ketentuan ini juga berlaku bagi Datuk Muda Perkasa dan Raja Johan Pahlawan. Dengan ditakluknya negeri Keuluang, maka seluruh kekuatan Datuk Pagu telah bersatu, dan terbentuklah pemerintahan baru di Indrajaya yang dipimpin oleh raja pertama, yaitu Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah, dengan nama wilayahnya Negeri Daya. Setelah 3 negeri ini berhasil ditaklukkan, Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah mengirim utusan diplomasi ke negeri Kuala Unga, dan mengajak untuk bersatu di bawah bendera Negeri Daya. Usaha ini tidak mengalami kendala yang berarti, sehingga di seluruh lembah Daya yang membentang, utara dengan Gligeruti, selatan dengan Krung, barat meliputi seluruh pesisir pantai, ikut menjadi bagian Negeri Daya. Kepada 4 negeri yang telah ditaklukkan, Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah mengkoordinir ke-4 negeri ini, yang masing-masing memperoleh hak otonom untuk mengatur kerajaannya sendiri, antara lain: 1. Wilayah negeri Kuala Daya, meliputi Lembesu, tetap dikuasai dan diperintahkan oleh Johan Pahlawan atau Syekh Johan. 2. Wilayah negeri Keuluang Lamno, tetap dikuasai dan diperintahkan oleh Datuk Pahlawan Syah yang dikenal sebagai pemberani. 3. Wilayah negeri Lamno, tetap dikuasai dan diperintahkan oleh Muda Perkasa. 4. Wilayah negeri Unga, tetap dikuasai dan diperintahkan oleh keturunan Merah Pupok atau Tengku Disagok. Pusat pemerintahan atau ibu kota Negeri Daya, Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah menetapkannya di Lamkuta dan Kuta Dalam. Kedua tempat ini sekarang terletak di Gampong Glijong, Kemukiman Kuala Daya. Untuk kelancaran administrasi pemerintahan, Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah menetapkan jabatan dan satuan tugas, serta mengangkat para pembesar sebagai berikut: seorang dengan jabatan wazir, merangkap Katibul Muluk; seorang dengan jabatan hakim tinggi; seorang dengan jabatan mufti besar; seorang dengan jabatan panglima; beberapa orang menteri negeri; 4 orang dengan jabatan staf sultan dalam setiap sidang penting, yaitu masing-masing dijabat oleh raja negeri. Dalam masa pemerintahannya, Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah telah mengukir sejarah, karena dalam masa pemerintahannya telah mampu menciptakan kesejahteraan dan kejayaan bagi rakyatnya di Negeri Daya. Pengembangan ekonomi Negeri Daya diciptakan melalui membangun dan mengembangkan usaha pertanian, dengan membangun irigasi, percetakan sawah baru, yang dirintis sejak Baginda mendarat di Beruha, menumbuh kembangkan sikap solidaritas di Negeri Daya, mendidik generasi muda sebagai tentara dan tenaga profesional, dalam rangka menjaga kedaulatan negeri, membuka usaha-usaha perkebunan, dengan memfasilitasi modal usaha yang cukup kepada rakyatnya, yang melakukan usaha di sektor perkebunan, mendirikan pondok pendidikan Islam, agar rakyatnya dapat mendalami ilmu agama, karena sebelumnya telah berantakan. Di tengah kesejahteraan dan kejayaan, rakyat Negeri Daya kembali berduka, karena tepatnya pada
7 hari bulan Rajab 913 Hijrah, Baginda Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah wafat dan dimakamkan di puncak bukit, di Gampong Glejong, yang sejak saat itu diabadikan namanya, yaitu Glekandang. Baginda meninggalkan 2 orang anak, yaitu 1. Raja Unzir, 2. Putri Nurul Huda atau Siti Hur. Raja Unzir menggantikan posisi ayahandanya untuk memerintahkan negeri Daya dalam masa yang sangat singkat, hanya beberapa tahun saja. Sedangkan Putri Nurul Huda atau Siti Hur menikah dengan Raja Ali Mugayat Syah, putra Raja Aceh Darussalam, Sultan Syamsul Syah, yang berkuasa pada tahun 902 sampai 916 Hijrah. Sultan Syamsul Syah digantikan oleh puteranya, Sultan Ali Mugayat Syah, berkuasa pada tahun 916 sampai 936 Hijrah, atau tahun 1511 sampai 1530 Masehi. Dalam masa pemerintahannya, selalu disibukkan oleh berbagai kegiatan untuk memerangi Portugis di seluruh perairan Nanggru Aceh Darussalam. Sementara adiknya, Raja Ibrahim, ditugaskan di wilayah Aru, guna membendung armada Portugis di bagian pesisir timur Nanggru Aceh Darussalam, dengan jabatan Raja Muda, dan Raja Muda wafat di Aru pada tahun 930 Hijrah. Untuk menggantikan pimpinan di Aru, Baginda Sultan Ali Mugayat Syah segera mengutuskan Raja Unzir, sehingga pada saat itu negeri Daya tidak memiliki pimpinannya, dan sejak saat itu pula, kedaulatan negeri Daya menjadi kerajaan inti Aceh Darussalam, di samping PDIE yang dipimpin serta dikendalikan langsung oleh Baginda Sultan Ali Mugayat Syah. Sebagai perwakilan pemerintahan di negeri Daya, Baginda Sultan Ali Mugayat Syah menetapkan Putri Nurul Huda atau Siti Hur istrinya untuk menjalankan pemerintahannya di negeri Daya, tepatnya pada bulan Jumadil Awal tahun 931 Hijrah, atau tahun 1526 Masehi. Raja Unzir wafat di Aru. Baginda Sultan Ali Mugayat Syah mangkat pada hari Selasa 12 Zulhijjah, tahun 936 Hijrah, atau 1530 Masehi. Maka sejak saat itu, Putri Nurul Huda atau Siti Hur, istri Baginda Sultan Ali Mugayat Syah, berkuasa penuh di negeri Daya. Pada tahun 93 sampai 960 Hijrah, atau tahun 1530 sampai 1554 Masehi, dan beliau mangkat pada hari Kamis tanggal 11 Muharram, tahun 960 Hijrah, atau tahun 1554 Masehi. Setelah mangkatnya Putri Nurul Huda atau Siti Hur, sejak saat itu pula negeri Daya mengalami kemunduran. Ini semua disebabkan jauhnya hubungan dengan pemerintahan pusat, dan seringkali timbul peperangan antara 4 raja di negeri Daya, karena memperebutkan pajak lada. Peperangan ini sering timbul sampai 2 abad lamanya, semenjak kerajaan Aceh Darussalam diperintahkan oleh Raja Sultan Jamalul Alam Badrul Munir. Negeri Daya kembali mendapat perhatian khusus. Sultan Jamalul Alam Badrul Munir, yang berkuasa pada tahun 1711 sampai 1735 Masehi, dalam mengambil kebijakannya, kurang mendapat sambutan dan tidak disukai oleh pembesar-pembesar kerajaan di Aceh, sehingga Baginda tidak memperoleh dukungan kuat untuk kekuatan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, Baginda sering melakukan kunjungan-kunjungannya untuk mencari simpatik dari raja-raja kecil, yang merupakan kesatuan dari kerajaan Aceh Darussalam. Baginda Sultan Jamalul Alam Badrul Munir melakukan lawatan khusus ke negeri Daya, untuk menertibkan pemerintahan yang sudah semeraut. Sesampainya di negeri Daya, Baginda menghimpun semua raja-raja,
kepala adat, dan unsur lain yang ada kaitannya dengan pemerintahan negeri Daya. Pada kesempatan itu, Baginda menetapkan beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh segenap unsur di negeri Daya. Di antaranya, kedaulatan raja-raja di negeri Daya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hanya pajak usaha yang tetap disetor kepada Raja Aceh Darussalam. Keturunan hakim tinggi pada masa Potemerhom ditunjuk sebagai koordinator urusan kehakiman, serta melakukan perdamaian jika terjadi perselisihan atau sengketa di antara raja-raja di negeri Daya. Untuk mengenang jasa, Potemerhom menetapkan upacara agung yang diselenggarakan pada setiap 10 Zulhijjah, sebagaimana yang selalu diselenggarakan oleh Potemerhom, yaitu upacara Seumuleng dan Pemunap, merupakan upacara kenegaraan pada setiap tahunnya, dan ditentukan pula tata cara pelaksanaannya, serta badan pelaksana dari turun-temurun dalam pelaksanaan upacara Seumuleng dan Pemunap yang merupakan upacara kenegaraan, sehingga ditetapkannya pula standar perlengkapan upacara, meliputi sebidang tanah lapang sebagai alun-alun, yang di tengahnya dibangun Balai Astaka Diraja sebagai tempat pelaksanaan upacara, dan di sekelilingnya untuk para pengunjung upacara. Tidak jauh dari Balai Astaka Diraja dibangun Balai Peniyok untuk para tamu dan pembesar negeri yang diundang untuk menyaksikan upacara. Jauh sedikit dari Balai Astaka Diraja dibangun Balai Menaroi dan Jambo Dabeu yang digunakan sebagai tempat dihidangkan kenduri atau makanan, dan tempat menyimpan benda-benda Potemerhom sebelum dipakai dalam upacara. Di sebelah kiri pentas diraja duduk para pemimpin Petsagu Daya, yaitu Teku Alwe Encek, Teku Muda Kuala, Teku Datok Johan Syah Banda Menaga, Kuala Daya, Teku Datok Perkasa Lamno, dan keturunan Datok Pahlawan Syah Keuluang. Tata tertib upacara Seumuleng dan Pemunap yang merupakan upacara kenegaraan dilaksanakan sebagai berikut. Raja memasuki Balai Astaka Diraja dengan diiringi oleh wazir serta pembantunya dijaga oleh panglima. Para hadirin berdiri serta menyambut kedatangan raja dengan meneriakan, "Daulat tuanku." Raja mengambil tempat, dan dua khadam duduk mengipas raja. Acara pembukaan oleh wazir, dan mempersilahkan raja untuk menyampaikan amanat kepada rakyatnya dan kepada para hadirin. Pembacaan doa atau khatampayang yang dibacakan oleh Mufti Besar Negeri Daya atau Mahdum Syah Babah II, atau oleh Petua Mahkamah Agama Rantu 12 Keuluang Teunom, yaitu Tengku Cikrumpet. Pewaris tahta ke-12 negeri Daya, yaitu Raja Saifullah, bertekad untuk mengembalikan marwah negeri Daya, serta menciptakan kemakmuran bagi rakyat di negeri Daya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan negeri Daya, sebagaimana masa leluhurnya. Untuk mencapai maksud tersebut, Baginda Raja Saifullah selalu memperjuangkannya melalui pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan pemerintah Aceh.